Saudara sekalian, tema yang kita angkat kali ini dari SBY ke Jokowi, kemudian Ganjar. Seperti biasa, sebelum masuk ke topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, ketika Jokowi pertama kali menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014, SBY mewariskan kepadanya Indonesia yang mengalami defisit primer APBN. Ekonomi Indonesia secara makro dalam keadaan darurat dan sangat genting karena kas belanja pemerintah kosong bahkan minus untuk membayar utang dan bunga utang yang telah jatuh tempo pun pemerintah tidak mampu. Langkah yang harus dilakukan Jokowi mencari utangan. Jokowi tidak bisa mencetak uang dengan jaminan devisa karena akan mendorong hiperinflasi dan akan membuat rakyat menjerit karena tidak punya daya beli. SBY hanya mewariskan devisa yang cukup untuk belanja 4 bulan. Jadi menarik hutang untuk belanja hanya akan membuat Indonesia tenggelam dan menimbulkan masalah lebih besar dan semakin sulit memperbaiki keadaan. SBY mewariskan ketimpangan makin lebar, neraca perdagangan melorot, pertumbuhan ekonomi tinggi 6% namun tidak menciptakan lapangan kerja luas. Efisiensi ekonomi semakin memburuk. Nilai tukar di tingkat petani kian turun karena inefisiensi birokrasi. Korupsi merajalela dan masif. Keterbatasan infrastruktur memperlambat perekonomian. SBY mewariskan Indonesia kepada kepemimpinan Presiden Jokowi dalam kondisi genting dan darurat di mana Indonesia tidak punya uang. SBY selama pemerintahannya memanjakan dan menipu rakyat melalui subsidi bego. Jokowi harus menerima rakyat yang bermental manja. Sungguh suatu pewarisan super laknat. SBY 10 tahun memerintah hanya menghasilkan duka cita mendalam bagi bangsa Indonesia di akhir jabatannya. Bad government. Jokowi harus melakukan gerak cepat mengatasi keadaan. Segera mempersiapkan skema utang, namun sulit didapat karena pada saat bersamaan harga minyak jatuh, di mana minyak adalah satu hal dapat diandalkan untuk memperoleh utang. Jokowi dalam kondisi genting dan darurat itu banyak pihak memperkirakan akan segera jatuh karena diduga pemerintahan SBY sengaja menyiapkan bad conditions untuk Jokowi. Dalam situasi genting dan darurat itu, Tuhan masih sayang pada bangsa ini. Sehingga Tuhan melalui rakyat bangsa ini menjadikan Jokowi Presiden Indonesia. Tuhan membimbing Jokowi memberikan para pembantu yang kuat dan cemerlang. Jokowi dikaruniai hati yang lapang dan pikiran yang luas serta keberanian tiada tara dan pekerja keras. Presiden Jokowi hadir sebagai pemimpin rakyat, mengajak rakyat bekerja keras bersamanya. Mentalitas manja menjadi mentalitas produksi. Jokowi segera menetapkan kebijakan reformis berkaitan dengan APBN. Jokowi segera menetapkan menghentikan subsidi BBM. Selama SBY memimpin ada sebesar 3.000 triliun pembakaran uang digunakan untuk memanipulasi harga melalui subsidi BBM. Kekuasaan yang menipu lewat harga. Dengan keberanian menghentikan subsidi BBM itu, Jokowi dapat napas baru untuk menyusun ulang APBN, memberlakukan berbagai kebijakan reformis secara perlahan, membangun trust kepada pemerintah baik oleh rakyat dan oleh para lembaga keuangan internasional.
Dengan dasar trust ini, Jokowi dengan mudah memperoleh suntikan utang. Jokowi melalui APBN menetapkan kebijakan-kebijakan fokus terhadap pembangunan infrastruktur dan menjaga kebutuhan rakyat. Kini, di 8 tahun kepemimpinannya, Jokowi telah membangun secara besar-besaran infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Jokowi telah mampu mempertahankan indikator-indikator ekonomi secara baik dan positif, mampu menjaga stabilitas sosial politik yang kondusif bagi tumbuhnya iklim demokrasi. Kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi telah mencapai 82%, tertinggi di dunia. Capaian-capaian Jokowi telah meletakkan dasar-dasar Indonesia maju ke tahun 2030 dan 2045. Inilah warisan Jokowi yang membuatnya diingat sepanjang masa sebagai good president dan good government. Warisan Jokowi ini akan diestafetkan ke Presiden Ganjar Pranowo. Diyakini oleh bagian terbesar bangsa ini, Ganjar Pranowo akan mampu meneruskan warisan Jokowi. Opini kebangsaan hanya di tangan pemimpin yang memiliki hati yang lapang dan kerakyatan, pikiran luas kebangsaan, keberanian murni terhadap kemanusiaan, dan karakteristik sederhana, jujur, tegas dalam kebijakan mampu membuat bangsa dan negara Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik dari SBY ke Jokowi, kemudian Ganjar. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon dukungan, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video selanjutnya. Terima kasih.